Pada saat ini, Winona membuat Henry merasakan nafsu yang ekstrim dan keinginan untuk tidur dengannya memang ada di pikirannya. Tapi tentu saja, itu lebih merupakan semacam godaan untuk membalas dendam. Winona memaksanya untuk mengambil foto pernikahan, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Winona lolos ketika dia mendapat kesempatan yang tepat. Winona meliriknya, tidak berbicara, tidak ada ekspresi di wajahnya. Tapi masih ada reaksi pada daun telinga kecil yang halus. Bagaimanapun juga ada alas bedak di wajah, tetapi tidak pada daun telinganya. Di bawah bimbingan staf, Henry dan Winona pergi ke studio. Di studio, juru kamera mengajari keduanya untuk berpose berbagai gerakan manis. Wajar jika meninggalkan momen terindah, penuh kebahagiaan dan kemanisan. Tapi yang dirasakan Henry bukan hanya kebahagiaan dan rasa manis, tapi juga tubuh panas Winona. Dia sudah mengenakan gaun dengan belahan dada rendah, saat tegak dan dadanya juga terangkat, membuat Henry sedikit tidak tahan dari jarak dekat. Ada adegan di mana dia berbaring di kursi dan Winona membungkuk untuk menciumnya. Awalnya itu adalah adegan yang sangat bahagia, tapi ketika Winona membungkuk, Henry hanya bisa memilih untuk menutup matanya. Fotografer itu cemas. Mengapa kamu menutup mata, kamu malu? Dia pengantin wanitamu. Henry kesulitan berkata ada banyak hal yang sulit untuk dilihat. Jika melihat terlalu banyak, tubuhnya akan bereaksi. Untungnya Winona tampaknya menyadari hal ini, memberi isyarat kepada fotografer untuk mengambil beberapa bidikan sederhana. Fotografer tidak banyak bicara jika pelanggan memiliki permintaan, membuat pemotretan berikutnya jauh lebih lancar. Meskipun permintaan Winona cukup sedikit, bagaimanapun, mengambil foto bukanlah tugas yang mudah, butuh waktu sepanjang pagi untuk memfoto. Pada pukul 11, Henry akhirnya bisa mengganti pakaiannya dan menghela nafas lega. Terlalu lelah, hal ini lebih melelahkan daripada berlatih, dia benar-benar benci ambil foto. Tampaknya Winona tidak bernasib lebih buruk, dia mengambil penghapus riasan dan membersihkan wajahnya. Butuh usaha banyak untuk menghapus dan kembali ke keadaan semula. Tapi bahkan tanpa riasan, kecantikannya tak tertahankan, terutama kelembutan kulitnya, membuat orang sangat gemas. Setelah membuat janji untuk pengambilan hasil setelah makan siang, mereka meninggalkan lokasi pengambilan foto. Begitu meninggalkan pintu, Henry menanyakan lagi keraguan yang dia tahan sepanjang pagi. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengambil foto pernikahan? Winona tidak menjawab dengan tergesa-gesa, dia melirik ke toko kue di seberang jalan sebelum berkata, ayo makan dulu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke seberang jalan. Henry ingin tahu jawabannya, jadi tentu saja dia hanya bisa mengikuti. Setelah menyeberang jalan dengan Winona dan memasuki toko kue, mereka memesan beberapa makanan ringan dan kue, keduanya duduk di seberang meja. Sambil makan, Henry mau tidak mau ingin bertanya lagi. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Winona tiba-tiba berkata, ketika aku masih muda, ayahku memprioritaskan anak laki-laki daripada anak perempuan. Henry sedikit terkejut dengan pembukaan yang tiba-tiba ini dan berbicara tentang masa lalu tanpa peringatan. Tapi Winona yang sedang melihat keluar jendela, melanjutkan dan berkata pada dirinya sendiri, dia tidak terlalu suka melihatku. Sejauh yang aku ingat, dua kata yang paling sering dia ulangi adalah gadis bodoh dan penghabis uang. Jadi ketika masih muda, aku sangat rendah diri mengapa aku bukan anak laki-laki. Mungkin karena lingkungan tempatku dibesarkan, aku luar biasa keras kepala. Setelah menyadari bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi laki-laki, aku belajar keras dengan usaha 100 kali lipat. Aku ingin membuktikannya padanya jika wanita tidak lebih buruk dari anak laki-laki. Setelah kerja keras, aku berhasil melakukannya. Prestasi akademiku dari SD hingga SMP selalu jauh di depan, mengalahkan seluruh kelas, semua guru menyukaiku dan tidak tahu berapa kali aku mendapat penghargaan sekolah, tapi apa? Aku tidak pernah bisa mendapatkan hatinya, tidak pernah diakui olehnya, bahkan ketika aku membawa pulang piala untuk juara pertama kompetisi nasional,
satu-satunya hal yang aku dapatkan adalah bahwa pialaku hancur. Aku tidak pernah lupa apa yang dia katakan padaku saat itu, jadi pintar buat apa, tetap saja penghabis uang pada akhirnya. Kalimat ini membuatku benar-benar putus asa padanya, putus asa untuk keluarga itu. Jadi ketika aku akan lulus dari SMP, aku melepaskan kesempatan masuk ke SMA dan memilih untuk melarikan diri dari rumah, lalu melangkah ke dalam masyarakat. Ketika Wilona mengatakan ini, air mata jatuh dari sudut matanya, tidak bisa menyembunyikan keluhan batinnya. Pada tahun-tahun itu, aku sangat menderita dan lelah, aku bahkan hampir diperkosa, memukuli orang lain juga selamanya tidak akan pernah bisa jadi pria. Ya, aku telah menderita, juga beruntung. Aku beruntung bisa sampai di tempatku hari ini. Aku telah menjadi Lady Oliver yang terkenal di kota Toyama dengan banyak kekuatan dan kekayaan, tapi apa gunanya? Aku akan selalu menjadi penghabis uang di mulutnya. Emosi Wilona sedikit bersemangat, air mata jatuh semakin deras. Henry tidak pernah membayangkan bahwa Wilona yang terlihat sangat kuat dan lebih baik dari pria yang tak terhitung jumlahnya, akan memiliki pengalaman seperti itu. Dia mengambil tisu di atas meja dan menyerahkannya kepada Wilona. Wilona mengambil tisu, menyeka air matanya, terdiam lama sebelum dia tenang. Setelah membuang tisu, wajahnya kembali tenang namun penuh percaya diri, seolah Lady Oliver telah kembali. Bukankah kamu bertanya mengapa aku memintamu untuk mengambil foto pernikahan? Karena hari ini adalah hari kematiannya. Aku ingin menunjukkan kepadanya jika si penghabis uang lebih layak disebut sebagai orang paling kaya. Ketika mengatakan ini, nada Wilona tenang, seolah orang yang dirayakan ulang tahun kematian bukanlah ayahnya, tapi orang asing. Tapi sudut kepalanya yang tertunduk dan raut wajahnya yang sengaja dikaburkan sudah cukup bagi Henry untuk memahami emosi di dalam hatinya dan rasa kehilangan yang tidak diakui. Orang tua itu sudah pergi. Segala sesuatunya telah berlalu. Mungkin orang tua itu menyesal sebelum kematiannya. Henry menghibur Wilona, berharap dia akan melupakan masa lalu dan berhenti disiksa oleh masa lalu. Wilona menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu terlalu banyak berpikir. Ketika aku mengantarnya ke rumah sakit tahun lalu, dia terus memarahi dan mengutukku. Dia selalu memanggilku penghabis uang dari aku lahir sampai kematiannya. Masalah ini juga seharusnya berakhir. Henry tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk membujuknya. Simpul ini tidak bisa diselesaikan bahkan jika dia mau, hanya bisa seperti ini. Tapi memikirkan pengalaman Wilona, sangat sulit bagi Wilona, tumbuh dari seorang gadis yang terus ditekan sampai stres menjadi Lady Oliver hari ini. Orang lain hanya melihat kemuliaannya hari ini, tapi mereka tidak memahami kesulitan yang dia alami. Jika dilihat dengan detail, membuat orang sakit hati. Mengetahui alasan mengambil foto pernikahan, Henry menjadi lega. Setelah kita mendapatkan foto pernikahan, aku akan menemanimu melihat orang tua yang keras kepala itu, tidak gali kuburnya. Wilona melirik Henry dari samping. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas, kamu berani ya. Pandangan ini sepenuhnya membuktikan bahwa di dalam hatinya, selalu ada cinta yang tidak diakui untuk ayahnya, seperti bersedia mengambil foto pernikahan dan mengakui bahwa dia adalah penghabis uang, untuk berkompromi dengan almarhum ayahnya. Sore itu, Henry membawa foto pernikahannya dan menemani Wilona untuk memberi penghormatan kepada lelaki tua itu. Wilona banyak berbicara sendirian di depan makam, juga membersihkan batu nisannya. Meskipun Henry tidak bisa mendengar apa yang dia katakan dari kejauhan, tidak sulit untuk melihat dari kata-kata dan perbuatannya bahwa tidak peduli seberapa keras kepala dia, tapi pada akhirnya dia mengaku kalah keras kepala pada pria tua di dalam kuburan itu. Setelah meninggalkan kuburan, Henry mengantar Wilona kembali ke Tiger Wong. Sebelum turun dari mobil, Wilona tiba-tiba menyebut seseorang kepada Henry. Panji Sambo, harusnya kamu mengenalnya bukan?